Assalamualaikum. Di zaman ketika dunia berada di dalam genggaman layar, manusia berkomunikasi lebih cepat daripada sebelumnya. Kata-kata melintasi jarak dalam hitungan detik. Pesan berpindah dari satu ruang digital ke ruang lainnya tanpa batas. Namun, di tengah derasnya arus informasi itu, kita sering lupa bahwa komunikasi sejatinya bukan hanya tentang berbicara, tetapi tentang memahami. Setiap pesan yang kita sampaikan bukan sekedar rangkaian kata, melainkan cerminan pikiran, nilai, dan pengalaman manusia. Komunikasi adalah jembatan yang menghubungkan perbedaan antara generasi, budaya, perspektif, bahkan antara harapan dan kenyataan. Di ruang kelas, mahasiswa mempelajari teori, konsep, dan berbagai pendekatan dalam ilmu komunikasi. Tetapi ilmu tidak berhenti di dalam buku atau diskusi akademik. Ia menemukan maknanya ketika dibagikan, dipraktikkan, dan dihadirkan kembali ke tengah masyarakat. Melalui video ini, para mahasiswa ilmu komunikasi Sunan Ampel, Surabaya mencoba merawat tradisi itu, membawa pengetahuan dari ruang akademik ke ruang publik digital. Bukan sekedar membuat konten, tetapi menghadirkan gagasan bahwa komunikasi yang baik adalah komunikasi yang memberi makna, membangun pemahaman, dan menumbuhkan empati. Semoga video ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap pesan yang kita kirimkan selalu ada kesempatan untuk saling belajar, saling memahami, dan saling memanusiakan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai semuanya, perkenalkan nama aku Aurelia Edita Fitriani. Aku dari kelas E5 dengan NIM 040405255157 dari program studi ilmu komunikasi. Pernah nggak sih kalian tuh ngejudge orang dari penampilannya aja, tapi nggak lihat secara keseluruhannya atau faktanya? Yuk ikutin aku buat bahas itu dari segi sosiologi komunikasi. Kenapa sih kita sering melakukan atau melihat langsung orang dengan menilai dari penampilannya aja, padahal kita belum kenal atau tahu dia itu siapa sih? Dalam sosiologi komunikasi, hal ini disebut dengan persepsi dan atribusi. Persepsi adalah cara kita melihat dan memahami orang lain, sedangkan secara atribusi adalah cara kita menjelaskan alasan di balik perilaku mereka. Masalahnya, proses ini seringkali terjadi sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik saja loh. Dan di sini otak kita otomatis membuat kesimpulan sendiri tanpa menunggu informasi yang jelas. Misalnya, ada seorang mahasiswa ingin bertemu dengan dosen menggunakan celana jeans serta kaos oblong. Di sini kita langsung berpikir bahwa dia tidak pantas dan tidak sopan, tidak serius dan tidak menghargai suatu dosen. Padahal kenyataannya belum tentu seperti itu. Bisa saja dia sedang terburu-buru, baru datang dari perjalanan jauh, dan tidak memiliki pilihan lain saat itu. Dan disinilah muncul yang disebut dengan bias dalam komunikasi. Bias ini membuat kita memahami atau menilai berdasarkan asumsi pribadi saja, pengalaman sebelumnya, atau standar yang kita anggap itu benar. Akibatnya kita sering salah memahami orang lain. Bukan karena mereka salah, tapi cara kita melihat yang belum tentu tepat. Hal ini juga bisa mendapat pada hubungan sosial. Sehingga penilaian yang terlalu cepat bisa membuat komunikasi menjadi tidak nyaman, bahkan menimbulkan kesalahpahaman dan jarak antar individu.
Lebih jauh lagi, kebiasaan ini membuat kita sulit memahami perbedaan dan kecenderungan menghakimi tanpa mencoba mengerti. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih sadar dalam berkomunikasi. Tidak semua yang kita lihat adalah kenyataan yang sebenarnya, dan tidak semua yang kita pikirkan itu benar. Dalam sosiologi komunikasi, memahami orang lain adalah kunci utama, karena komunikasi yang baik bukan tentang apa yang kita paling cepat untuk menilai, tetapi siapa yang mau mencoba untuk memahami. Sekian dari aku, semoga edukasi ini menjadi bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Bye-bye semuanya.